Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada Hari Raya Paskah ini, saya mengangkat tema dalam khotbah saya, yaitu keluarga sebagai sekolah iman. Tema ini didengungkan kembali karena pada tahun ini Keuskupan Surabaya dengan tegas mau menyemangati keluarga-keluarga sebagai tahun keluarga, supaya keluarga-keluarga Kristiani ini dapat bertumbuh, berkembang imannya, sehingga tempat pembelajaran iman bagi anggota-anggota keluarga. Selain itu, bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik sekalian sudah mendalami selama 40 hari ini tema ini. Kalau saudara-saudara rajin ke lingkungan, setiap minggu tema-tema yang berkaitan dengan keluarga sebagai sekolah iman sudah Anda dalami. Maka pada malam hari ini saya hanya mau menegaskan betapa pentingnya keluarga kita sebagai sekolah iman bagi orang-orang yang tinggal di dalam keluarga kita ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, mulai dari bacaan pertama, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Adam dan Hawa adalah keluarga yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa diberkati. Adam dan Hawa diberi tempat yang istimewa di dalam hidup mereka, dilengkapi dengan semua ciptaan-ciptaan yang semuanya adalah baik, diberikannya kepada manusia ciptaan pertama ini, Adam dan Hawa ini, sebagai keluarga, supaya bisa bertumbuh, bukan hanya bertumbuh supaya bisa hidup, tetapi juga bertumbuh supaya setia kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan keluarga yang pertama ini memang pernah jatuh di dalam dosa karena kelemahan-kelemahan, karena kecenderungan-cenderungan yang ada dalam dirinya, ya ingin menjadi hebat, ingin menjadi keluarga yang terkenal, tapi justru jatuh karena ketika mereka merasa bahwa diri mereka mampu untuk menjalani itu, ternyata justru mereka mengalami kesesatan, melanggar perintah Allah. Namun bahwa Allah tidak kemudian menghancurkan keluarga yang diciptakan yang pertama ini, tapi ditumbuhkan. Maka dalam bacaan yang kedua, saudara-saudara, kita juga melihat bahwa dari keluarga Allah yang pertama ini bertumbuh, berkembang banyak. Kemudian terpilihlah bangsa-bangsa, di antara bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa terpilih, yaitu orang-orang Israel.
Kita mendengarkan tadi bacaan yang kedua berkaitan dengan keluarga, di mana Allah selalu memberi keamanan dalam hidup keluarga Israel ini. Mereka yang dikejar-kejar tentara Mesir oleh Allah diberi keamanan, tidak sampai mereka dipukuli, tidak sampai mereka kemudian ditindas diinjak-injak, tetapi bahwa Allah menyelamatkan keluarga dari ancaman musuh-musuh mereka. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sungguh-sungguh Allah yang menciptakan keluarga yang pertama yang dikatakan adalah baik di dalam perjalanan hidupnya walaupun jatuh, tapi bahwa Allah terus menerus apa yang dikatakan baik ya tetap baik dengan menyelamatkan keluarga terpilih itu. Lebih nyata lagi bahwa Allah itu mencintai keluarga-keluarga. Kita dengar dalam bacaan yang ketiga, yaitu dari kitab Nabi Yesaya, di mana Allah selalu mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tadi saudara-saudara, datanglah, makan dan minumlah, gratis, semuanya diberikan dengan cuma-cuma. Dalam sabda Allah itu pula, saudara-saudara, Yesaya mengajak supaya keluarga-keluarga itu setia kepada Allah. Mari kita terus-menerus percaya dan mencintai Allah. Jadi kalau kita rangkai saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada malam Paskah ini, dari penciptaan, dari keluaran dan dari kitab Nabi Yesaya adalah Allah ketika menciptakan manusia, menciptakan keluarga yang pertama ini selalu ada dalam pemeliharaan. Demikian pula saudara-saudara, kalau kita lanjutkan permenungan kita dari surat Rasul Paulus kepada orang-orang Roma, di mana keluarga atau orang-orang yang beriman akan Allah, yang terwujud cintanya atau imannya pada putranya Yesus Kristus, maka orang-orang itu atau keluarga-keluarga itu diselamatkan dengan pembaptisan, diselamatkan karena mereka dibangkitkan bersama Kristus. Nah, jadi sampai pada bacaan epistola ini, keselamatan yang diberikan Allah kepada keluarga-keluarga bukan hanya ketika keluarga-keluarga itu ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi sampai pada Allah mengembalikan keluarga itu kepada kehidupan sejati. Ini saudara-saudara yang terkasih, betapa luar biasanya Allah terhadap kita, terhadap Anda semua yang berkeluarga. Allah begitu murah hati, begitu mencintai Anda, begitu memberi keamanan pada hidup keluarga Anda. Keluarga-keluarga yang mendapatkan rahmat selamatan adalah keluarga itu diutus. Sebagaimana Anda yang berkeluarga dengan menerima sakramen perkawinan, Anda adalah diutus sebagai keluarga kudus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Berutusan keluarga-keluarga kita melihat dalam Injil yang kita dengar, Injil Markus, yang diwakili oleh ibu-ibu
Ini para ibu yang memiliki iman yang kuat, yang mendalam kepada Yesus. Ibu-ibu menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Tadi diceritakan bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, ya, dengan resiko yang besar, pagi-pagi mau pergi ke kubur Yesus, mau meminyaki jenazah Yesus. Inilah adalah wakil dari keluarga adalah ibu-ibu yang mau sungguh-sungguh mencintai Yesus. Mereka tidak pernah kehilangan harapan. Mereka tetap mempunyai harapan bahwa Yesus itulah yang mereka kenal dan mereka akui dan mereka ikuti sampai kapanpun, bahkan sampai ketika Yesus sudah wafat pun mereka berusaha meminyaki jenazah Yesus ini. Keluarga menjadi sekolah iman bagi anggota keluarganya dan orang-orang sekitarnya. Sebagaimana tadi kita dengar bahwa wanita-wanita ini atau ibu-ibu ini mendapat warta dari malaikat bahwa Yesus itu sudah bangkit. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Warta yang diterima dari Allah lewat malaikat. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia, tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Di sini saudara-saudara yang terkasih, bahwa ibu-ibu ini adalah mendapat perutusan. Pergilah. Jangan hanya di depan kubur. Pergilah. Aku memberi warta bahwa Yesus itu sudah bangkit. Katakanlah kepada murid-murid yang lain. Katakanlah kepada Petrus. Dan dikatakan bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Disinilah letak keluarga yang diwakili oleh anggota keluarga ini menjadi pewarta iman bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, jadi kalau kita runut dari bacaan-bacaan hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Keberadaan keluarga di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita renungkan kembali posisi keluarga dalam gereja, amat sangat penting. Keluarga merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama dan sekolah pertama tentang iman akan Kristus. Oleh karena itu, Konsili Vatikan II menamakan keluarga dengan ungkapan Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Anda yang berkeluarga adalah gereja rumah tangga yang anggota-anggotanya adalah orang-orang yang percaya mengimani Kristus. Maka disitulah letak di mana pentingnya keluarga dalam gereja, yaitu bahwa tempat pertama, tempat sekolah iman bagi orang-orang yang tinggal dalam keluarga itu. Memang saudara-saudara yang terkasih, yang Anda hadapi, yang kita hadapi bersama adalah
ada permasalahan-masalahan dalam keluarga. Misalnya berkaitan dengan tuntutan ekonomi. Ya. Sekarang ini hidup semakin lama tidak semakin gampang. Tuntutan ekonomi bagi keluarga-keluarga adalah sungguh-sungguh nyata. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, tempat tinggal, sandang dan pangan semakin menekan. Pengeluaran ekonomi rumah tangga sering lebih tinggi dari pendapatan dan penghasilan. Pada gilirannya saat perjumpaan akrab antar anggota keluarga menjadi sangat minim. Nah, karena tuntutan ekonomi inilah perjumpaan dengan anggota-anggota keluarga sangat minim. Artinya bahwa untuk memenuhi tuntutan ekonomi ini, pertemuan-pertemuan dengan anggota keluarga semakin menjadi jarang. Ada yang bekerja dari pagi sampai jam 10 malam. Berangkat pagi, ya, kemudian sampai jam 10 malam, kemudian tidak berjumpa dengan anaknya. Nanti pagi-pagi berangkat lagi, pulangnya sampai jam 10 malam lagi, sehingga tidak bertemu dengan anak-anaknya. Ada yang pernah bercerita, anaknya itu tidak tahu bapaknya. Artinya itu seperti apa sih bapakku? Karena ketika bangun pagi, bapaknya sudah tidak ada. Ketika mau tidur, bapaknya belum datang. Nah, bisa terjadi, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apakah bahwa untuk memenuhi tuntutan ekonomi semacam ini akan terus-menerus terjadi pemisahan di antara anggota keluarga ini? Artinya, ya, demi bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ini, tidak apa-apa bahwa kemudian keluarga tidak pernah berjumpa. Nah, yang sekarang ini juga terjadi karena tuntutan ekonomi. Kita melihat bahwa keluarga-keluarga yang pisah jauh, yang satu ada di luar negeri, yang satu harus ada di dalam negeri, yang bisa menimbulkan keretakan dalam keluarga. Memang dapat uang, tetapi bisa jadi bahwa bagaimana membina anaknya, bagaimana mendampingi anaknya, bagaimana menjalin relasi dengan pasangannya, kemungkinan bahwa akan terjadi juga penyelewengan, tidak jadi hubungan yang baik. Ini masalah-masalah yang kita temukan dalam kehidupan sekarang ini. Jadi karena tuntutan ekonomi, ya sudah, berpisah 5 tahun, berpisah 7 tahun, anaknya bertumbuh tidak melihat, ya, karena dari jauh saja, mungkin suaranya atau lewat Facebook, ya saya sudah SMA mah, loh. Ya, tapi bagaimana mau bisa mencukupi kebutuhan ekonomi kamu SMA, nanti kamu kuliah, maka saya harus lepas dari kamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang juga terjadi dalam tantangan permasalahan keluarga saat ini. Tuntutan ekonomi yang juga memisahkan pertumbuhan dari anak-anak ini juga adalah bisa menjauhkan bahwa pendidikan iman anak-anak ini bisa terlepas. Jadi anak-anak yang ada jauh dengan orang tuanya, anak-anak yang misalnya juga kos di luar, yang tidak pernah juga dikunjungi keluarganya, ditanya, apakah kamu ke gereja? Iya mas, saya ke gereja. Tapi belum tentu bahwa dia ke gereja.
ya. Hanya menyenangkan hati orang tuanya. Apakah kamu hari Minggu ini ke gereja? Iya, saya selalu ke gereja. Tiba-tiba sudah sekian lama tidak ke gereja. Nah, tidak ada kontrol sama sekali. Artinya bisa kalau jarak jauh dibohongi. Pokoknya mamaku senang, pokoknya papaku senang. Padahal hari Minggu anak-anak di kos-kosan hanya tidur. Ya, bisa jadi. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih. Selain dari tuntutan ekonomi adalah karena kemajuan teknologi, khususnya media komunikasi dan internet. Nah, sekarang ini mencari suaminya, atau istri mencari suaminya, atau suami mencari istrinya adalah tidak dicari dengan kemana, tapi ya walaupun antar kamar, halo kamu di mana? Padahal kamarnya ada di situ. Atau ada yang juga komunikasi jarak jauh, mengucapkan selamat ulang tahun kepada pasangannya di Facebook. Selamat ulang tahun ya, padahal ya tidak ketemu tadi karena dari pagi ya tidak nongol, bersama-sama bekerja. Selamat ulang tahunnya di Facebook, atau hanya halo selamat ulang tahun, bisa jadi. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, jadi tantangan dalam keluarga selain tuntutan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Sekarang dalam keluarga-keluarga TV-nya banyak, yang punya TV banyak ini. Anaknya asik dengan film-film yang dia senangi, bapaknya yang sepak bola, ibunya yang melihat apa itu ya. Anda menyebutkan sendiri ya. Asik dengan sendiri, bahkan ya TV-nya 3 tapi 3 channel ini. Yang bapaknya gol. Anaknya ya masih mengamati bagaimana film yang mereka lihat ini. Ini kemajuan teknologi, tapi bahwa bisa menyingkirkan atau memisahkan satu sama lain. Anda sama-sama dalam satu ruangan, bisa jadi bahwa asik sendiri-sendiri. Bapaknya menjawab SMS dari temannya, ibunya menjawab BBM dari temannya, anaknya menjawab BBM dari temannya. Asik saja. Tidak pernah bercakap, ma, enggak. Ya. Semua dengan asiknya. Saya melihat pernah anak-anak SD itu ada di depan pastoran. Anak-anak di antara 10 ini tidak ada yang bercakap-cakap, tapi bahwa asik. Semua asik dengan dirinya sendiri. Lah, dengan alat komunikasi inilah ya kemudian terisolir satu sama lain. Ini saudara-saudara yang terkasih, bahwa dengan kemajuan teknologi ini juga menjadi permasalahan dalam keluarga. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, apakah benar bahwa keluarga kita yang diberkati, tadi yang saya ajak merenungkan dalam bacaan hari ini, keluarga kita apakah benar sebagai sekolah iman? Saya pernah diberitahu oleh pembina biak, Romo, Rehan itu majalah kecil untuk anak biak, harganya 3.000, ndak laku di paroki ini. Padahal anak biaknya banyak. Jadi Rehan yang kecil ini, yang isinya bagus, ada cerita-cerita kitab suci, 3.000 saja tidak laku. Alasannya, tulisannya kecil, tidak bisa dibaca. Alasannya orang tuanya loh. Kalau ditanya, kamu tidak beli? Saya tanya orang tuanya, wah itu bukunya terlalu kecil, tulisannya ada warnanya, malas alasan. Nah, buku yang
membantu anak-anak biak ini saja di paroki ini amat sangat memprihatinkan, bahwa bapaknya, ibunya tidak mengajari, diberi media untuk bisa membantu anaknya maju dalam iman, tapi alasannya mahal. Masuk 3.000. Saya tanya anak-anak SD, kamu makan ini 2.000, kamu beli es ini 1.000. Mengapa begitu mudah mengeluarkan uang untuk ini? Ini sebulan 3.000 saja tidak laku. Kemudian kami jual di stasi di Maliran itu malah kami pesan 20. Nah, orang tuanya pesan, kami mau mempelajari anak-anak kami cerita tentang Yesus. Ya, kalau saya renung-renungkan saudara-saudara terkasih, sekarang ini ada anak-anak yang mau dibaptis. Ya, saya tidak tahu apakah peran orang tuanya ini sungguh-sungguh mengecek bahwa anak-anak yang mau dibaptis ini sungguh-sungguh belajar. Ketika saya memberi rekoleksi, apakah kamu tahu 7 sakramen? Apa kamu tahu 10 perintah Allah? Ini mau dibaptis orang ngerti apa-apa. Ya. Kalau Bapak Ibu anak pulang dari sekolah atau dari les, Bapak Ibu ngecek, kamu tadi belajar apa? Sampai seperti apa? Tapi tidak ada yang ngecek ketika les agama. Kamu tadi belajar apa? Ya. Nah, ini memprihatinkan kalau ini keluarga mau menjadi sekolah iman. Bagaimana keluarga-keluarga ini bisa menumbuhkan imannya? Nah, ini saudara-saudara yang terkasih yang sungguh-sungguh ya memprihatinkan dalam kehidupan kita yang perlu kita tindak lanjuti dengan kebangkitan Yesus inilah. Mari kita keluarga-keluarga kita benar menjadi sekolah iman. Artinya bahwa orang tua bukan hanya mengantarkan anak ini ke gereja atau menyekolahkan di sekolah Katolik, bukan. Tetapi kalau keluarga sebagai sekolah iman berarti bapak dan ibu ini yang menjadi guru-guru iman di dalam keluarga. Kalau bapak ibunya juga tidak berdoa, tidak mempunyai kemampuan katakan pengetahuan akan iman yang cukup, maka juga tidak akan menjadi sekolah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, jadi pada hari ini ada anak-anak sekolah yang dibaptis. Jadi kelasnya adalah kelas anak-anak ya. Ya perlu bimbingan orang tua supaya anak-anak yang sekarang ini mulai kenal dengan Yesus ini jangan kemudian diterlantarkan, tetapi bahwa jadikanlah benar-benar keluarga Anda menjadi sekolah iman, artinya pembelajaran dalam hal iman itu adalah bukan hanya menghafal doa-doa, tetapi nanti dalam kehidupan sehari-harinya ya bisa hidup jujur, ya bisa hidup sosial dengan orang lain karena mengimani Allah ini. Saudara-saudara yang terkasih, jadi kalau saya ceritakan kenyataan semacam ini, memang keluarga-keluarga perlu ya meningkatkan cara hidupnya sebagai keluarga Katolik supaya di dalam keluarga Anda ini benar-benar orang yang tinggal bersama Anda dalam keluarga ini tumbuh dalam imannya. Siapa tahu dengan tumbuh imannya yang dalam, yang kuat, ada yang menjadi pelayan Tuhan. Siapa tahu? Siapa tahu dengan orang yang tumbuh dalam keluarga iman yang kuat, yang mendalam adalah menjadi tokoh masyarakat yang mendobrak segala penyakit masyarakat ini, karena mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang mendalam akan Yesus, sehingga menjadi
pedoman di dalam hidupnya selama-lamanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi harapan inilah yang saya ajak kepada Anda sekalian, keluarga-keluarga Kristiani ini. Pada malam hari ini, saudara-saudara, ada 29 anak yang mau dibaptis, ya, dewasa maupun anak-anak. Ya, saya menitipkan kepada keluarga-keluarga yang anaknya dibaptis, supaya anak-anak ini tumbuh sungguh-sungguh dalam keluarga. Jadi kalau saya cek, sebetulnya belum memenuhi syarat penuh. Kehadiran mereka masih kurang lebih ya 51%. Ya, kehadiran saja, belum menyerap pengetahuannya. Karena dari absen yang paling banyak itu yang hadir itu 25 kali. Padahal harus 56 kali mestinya. Maka ini berarti belum selesai. Artinya bahwa keluarga-keluarga harus mendampingi anak-anak ini. Saya khawatirnya adalah ketika dibaptis malah nanti tidak ke gereja, dan sering saya temui seperti itu. Jadi sebelum dibaptis ke gereja karena minta tanda tangan, tetapi setelah dibaptis malah tidak muncul. Nah, hal-hal semacam ini terjadi. Oleh karena itu saya titip kepada keluarga-keluarga Anda yang menjadi sekolah iman bagi anak-anak ini, sungguh-sungguh menjadi tempat yang menumbuhkan, mengembangkan iman dari anak-anak ini. Maka saudara-saudara yang kasih, kita mensyukuri bahwa gereja kita dari tahun ke tahun tambah jumlahnya. Tapi harapan saya jumlah tambah, kualitas juga tambah. Kalau semua menyadari keluarga-keluarga menjadi sekolah iman tadi, maka kualitas dari iman keluarga-keluarga di paroki ini semakin hari semakin bertumbuh baik, sehingga ya menjadi keluarga-keluarga di tengah-tengah masyarakat ini dapat dipahami, dimengerti oleh orang-orang sekitar kita bahwa tumbuh iman yang baik akan Yesus yang bangkit ini membuat mereka menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita syukuri dengan adanya baptisan baru ini, kita sungguh-sungguh merasa gembira karena Tuhan menyapa keluarga-keluarga lewat putra-putrinya untuk mengikuti Yesus Kristus yang menjadi juru selamatnya ini. Tuhan memberkati kita semua.